Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Arisandi Rizal dari kelas 2 IF3 dengan nomor NPM 07352311 Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas arsitektur dan organisasi komputer. Baik, langsung saja. Perangkat lunak adalah istilah yang merujuk pada serangkaian program komputer, skrip dan data yang memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu atau menyelesaikan fungsi-fungsi yang diberikan. Ini merupakan bagian integral dari sistem komputer modern dan menyediakan kerangka kerja bagi perangkat keras yang beroperasi dan menjalankan berbagai macam aplikasi. Perangkat lunak terbagi menjadi dua kategori utama: perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. 1. Perangkat lunak sistem. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan antarmuka pengguna, dan menjalankan aplikasi. Contoh sistem operasi termasuk Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Driver perangkat. Ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras. Driver ini diperlukan agar perangkat keras seperti printer, kartu grafis, dan perangkat input atau output lainnya dapat berfungsi dengan baik. 2. Perangkat lunak aplikasi. Aplikasi kantor seperti Microsoft Office, LibreOffice, dan Google Docs digunakan untuk pekerjaan kantor seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan presentasi. Perangkat lunak grafis dan desain termasuk Adobe Photoshop untuk pengeditan foto, Adobe Illustrator, InDesign Vector, dan AutoCAD untuk desain teknik. Perangkat lunak hiburan seperti permainan komputer, aplikasi multimedia, dan perangkat lunak untuk editing video atau audio. Aplikasi web seperti browser web, Chrome, Firefox, Safari, aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi e-commerce, Amazon, dan eBay. Perangkat lunak khusus dirancang untuk khusus seperti perangkat lunak akuntansi, perangkat lunak medis, perangkat lunak keamanan, dan lain-lain. Fitur penting dari perangkat lunak meliputi antarmuka pengguna user interface. Ini adalah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak. Antarmuka pengguna bisa berupa antarmuka grafis atau GUI atau antarmuka baris perintah. Kinerja, kemampuan perangkat lunak untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan efisien dan cepat. Keamanan, perlindungan terhadap akses yang tidak sah atau peretasan data. Portabilitas, kemampuan untuk beroperasi di berbagai platform, perangkat keras, dan sistem operasi. Kemudahan pemeliharaan pembaruan, penting untuk memperbaiki bug, meningkatkan fitur, dan menanggapi ancaman keamanan yang baru. Dokumentasi, instruksi dan panduan pengguna yang membantu pengguna memahami cara menggunakan perangkat lunak dengan efektif. Proses pengembangan perangkat lunak melibatkan sejumlah langkah, termasuk analisis kebutuhan, perencanaan, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Model pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan melalui model air terjun, model prototype, dan metode pengembangan perangkat lunak terkini seperti metode agile. Perangkat lunak memiliki beragam kegunaan dan manfaat di berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh konkret dari kegunaan dan manfaat perangkat lunak. 1. Aplikasi kantor atau Office Suite. Contoh Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, Google Docs, LibreOffice. Kegunaan digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen, teks, spreadsheet, dan presentasi. Misalnya Microsoft Word untuk menulis surat, Excel untuk membuat anggaran, dan PowerPoint untuk presentasi. Manfaatnya meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan kantor, memfasilitasi kolaborasi antar tim secara online, dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk tugas-tugas administratif. 2. Perangkat lunak grafis dan desain. Contoh seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan CorelDRAW. Kegunaannya digunakan untuk mengedit gambar, membuat desain grafis, dan mengembangkan proyek-proyek kreatif.
Misalnya Photoshop untuk mengedit foto dan membuat ilustrasi, Illustrator dan desain vektor, dan Core iDraw untuk desain grafis umum. Manfaatnya adalah memungkinkan para desainer untuk mengekspresikan kreativitas mereka, menghasilkan karya seni digital, dan mendukung industri kreatif seperti desain grafis, seni digital, dan ilustrasi. 3. Perangkat lunak pembelajaran dan pendidikan. Contoh model sistem manajemen pembelajaran Khan Academy dan Duolingo. Kegunaannya digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, membuat tugas, dan mengukur kemajuan siswa. Misalnya, model untuk pembelajaran jarak jauh Khan Academy untuk pembelajaran mandiri atau otodidak, dan Duolingo untuk pelajar bahasa. Manfaatnya adalah membantu dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas, mempersonalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan individu, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pendidikan. 4. Perangkat lunak medis. Contohnya seperti Electronic Health Record atau EHR Systems, Medical Imaging Software atau biasa disingkat dengan EGMRI Software, Clinical Decision Support System atau disingkat sebagai CDSS. Kegunaannya adalah digunakan untuk mencatat data pasien, menganalisis gambar medis, dan memberikan rekomendasi klinis berdasarkan data yang tersedia. Misalnya, sistem EHR untuk manajemen rekam medis, perangkat lunak pencitraan medis untuk mendiagnosis penyakit, dan CDSS untuk memberikan saran pengobatan. Manfaatnya adalah meningkatkan akurasi diagnosis medis, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data pasien, dan mempercepat pengambilan keputusan klinis. 5. Perangkat lunak keamanan komputer. Contoh antivirus software, AG Norton, MCF, firewall software, dan encryption software. Kegunaannya adalah digunakan untuk melindungi sistem komputer dari serangan malware, mencegah akses yang tidak sah, dan mengamankan komunikasi online. Misalnya, antivirus untuk mendeteksi dan menghapus virus, firewall untuk membatasi akses ke jaringan, dan perangkat lunak enkripsi untuk melindungi data sensitif. Manfaat menjaga keamanan integritas sistem komputer, melindungi data pribadi dan sensitif, dan mengurangi risiko kebocoran informasi. Perangkat lunak memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari pekerjaan kantor, pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga keamanan komputer. Dengan adanya perangkat lunak yang inovatif dan berkualitas, kita dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, kemudahan akses informasi, dan peningkatan dalam berbagai bidang kehidupan. Top of 4. Dalam era teknologi saat ini, perangkat lunak berperan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, hiburan, hingga komunikasi. Inovasi dalam perangkat lunak terus-menerus mengubah cara kita bekerja, bermain, dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Sekian penjelasan terkait tentang perangkat lunak. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.